Sekarang emang zaman yang serba praktis ya. Mau makan nasi putih dengan aneka lauk, kini nggak perlu repot. Banyak warung kekinian yang menjual dalam mangkok kertas minimalis yang sering disebut rice ball. Jadi deh menu simpel yang gampang dibawa ya, tapi rasanya tetap klop sama selera warga pos 62. Nah ini nih menu rice ball pilihan makan receh yang kali ini bukan rice ball biasa pastinya. Penasaran kenapa? Yuk kita kulik bareng ya. Kali ini langsung aja saya kasih rekomendasi buat kalian buat makan makanan receh tapi cita rasa bintang 5. Karena apa? Karena chefnya udah pernah keliling dunia, udah pernah nge-chefin di hotel bintang 5. Seperti apa? Langsung aja kita samperin yuk. Yuk. Chef Rian emang sudah melalang buana nih di dunia kuliner bintang 5. Bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai ke Maldives dan Bahrain loh. Wah keren ya. Tapi kemudian ia dan partnernya memutuskan untuk membuka kedai kaki 5, yakni Yukihira. Makanan receh bisa naik kelas juga nih ternyata. Mantap. Warung makan yang berfokus pada kuliner rice ball ala Jepang ini dimodifikasi dengan cita rasa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari chef sendiri kira-kira apa mau buat aku yang cocok nih? Siang ini. Ya, rekomennya apa? Ditanya dulu boleh. Suka Boleh. pedas? Suka pedas lumayan. Suka yang manis pakai behel, rambut pendek. Oh, enggak. Ini jadi salah. Kita ada di sini untuk yang rekomennya kita ada Red Devil. Red Devil. Iya, ini saus dari Sri Lanka. Kalau yang dari lokal sendiri ada nggak masakan yang lokal? Kira-kira apa? Pasti karena kita tinggal di Indonesia nih, saya bikin nih spesial. Jadi ini udon dengan rendang. Udon dengan rendang? Iya. Bisa tuh. Udon sama rendang. Wow, boleh. Selain itu? Terus kita ada juga yang dari Korea. Ini ada bulgogi. Bulgogi. Iya. Ini ada beef bulgogi itu dengan kimchi. Kimchi ya. Kimchi emang Korea kimchi banget. Kita bikin sendiri. Kimchinya bikin Semuanya sendiri? iya. Semuanya? Semuanya. Bisa tuh, pengen lihat dong bikin kimchi itu seperti apa? Nanti kita bikin. Hah? Serius nih? Aduh, bikin kimchi nih. Yuk. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kimchi ala Yukihira ini udah pasti gochujang, campuran bawang putih dan jahe, garam, dan yang paling penting tentunya sayuran. Ada beberapa jenis sayuran nih yang biasa digunakan untuk hidangan kimchi. Nah yang paling populer, sawi putih, daun bawang, dan lobak. Pertama-tama kita belah sawi putih menjadi 2 bagian. Potong hanya bagian bawahnya ya foodies, tujuannya agar daunnya tidak hancur. Kemudian belah lagi dengan bagian sawi menjadi 2 dengan cara yang sama. Memang agak sulit sih untuk melakukan hal ini. Tapi tenang, kalau udah terbiasa pasti nggak kalah deh tuh sama oni-oni di Korea sana ya. Nah kalau Isa kira-kira bisa nggak nih foodies? Kita lihat ya. Kita potong tengah-tengahnya. Ini mas ya? Iya. Jangan terlalu panjang. Ya. Ini aja? Oke. Kita tarik. Oke. Nah. Wih, ternyata lumayan juga nih Isa. Boleh. Nah setelah dibelah-belah nih foodies, sawinya harus digarami terlebih dahulu. Digaramin ya, daripada didiemin mending digaramin. Oke. Nah. Tujuan digarami ini untuk bikin sayuran itu, terutama sawi nih, menjadi lentur dan tidak gampang sobek. Caranya lumuri semua bagian sawi dari batang hingga ujung daunnya secara perlahan sambil terus dibolak-balik ya, dan juga dipijat. Ini salah satu trik nih buat teman-teman kalian yang punya pasangan atau teman-teman yang kaku banget. Garamin aja, garamin biar lemas. Aduh, kalau foodies yang digaramin lentur gak tuh? Jangan-jangan malah asin dong, Sa. Biar lemas. Nah, kalau sudah digaramin, selanjutnya diapain lagi ya? Nah ini karena memang harus ada proses fermentasi. Fermentasi kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini kita Biasanya? memang agak cukup lama. Ya. Sekitar sehari atau 12 jam. Sehari atau 12 jam? Ya. Oke. Nah, ini kita diamkan di luar di suhu ruangan. Proses selanjutnya foodies membuat campuran kimchi. Kupas lobak dan iris memanjang, tumpuk dan potong lagi hingga membentuk stik. Sedangkan daun bawang cukup dipotong memanjang.
Setelah lobak dan daun bawangnya siap, kita tuangkan pasta gochujangnya serta campuran bawang putih dan jahe. Lalu aduk rata. Kemudian masukkan sei putih yang telah difermentasi. Nah, ini kita udah mulai Diaduk. lagi juga. Dipijit lagi juga di situ. Enak ya, jadi kimchi ya dipijit terus dipijit. Sip, kalau udah diamkan kimchi selama 2 hari foodies. Nah, saya mau nyobain yang udah jadi nih. Ini sih saya nggak percaya kalau buatan sini. Ini pasti Koreaan. Korea kan? Korea kan? Enak banget loh. Ya. Ini enak banget. Saya sendiri juga udah lemes banget kayak kimchi. Aku kayaknya nggak bisa bantu deh masak-masak yang lain. Gimana kalau aku nunggu di sana aja, chef yang terusin masakan yang lainnya? Boleh. Boleh ya? Setuju ya, Dina? Oke, foodies. Saya nunggu sana sambil nikmatin kimchi ini. Chefnya masak masakan yang tadi kita pesan. Yuk! Wah, mumpung kimchinya udah jadi, kuy, langsung aja yuk kita bikin beef bulgoginya. Tumis bawang bombay hingga sedikit layu, lalu masukkan irisan daging sapi dan oseng-oseng hingga warnanya kecoklatan. Tuangkan saus teriyaki, aduk hingga bumbunya merata. Taburkan biji wijen dan daun bawangnya, lalu aduk kembali. Sekarang tinggal disusun di dalam kemasan. Nasi kemudian ditumbuk dengan beef bulgogi dan tentunya kimchi yang tadi udah kita bikin tuh foodies. Oh ya, jangan lupa taburi lagi dengan biji wijen ya. Yummy. Menu kedua, lanjut nih foodies, ada udon rendang. Tumis bumbu rendang dalam minyak panas hingga warnanya berubah, lalu masukkan daging sapi. Nah, kalau biasanya kan rendang menggunakan daging sapi yang dipotong dadu ya. Nah, di kedai Yukihira ini menggunakan irisan daging sapi seperti bulgogi tadi foodies. Ini supaya lebih mudah dikonsumsi. Namanya juga rice ball. Ya, kudu praktis dong ya. Oke, kita aduk rata bumbunya bersama irisan daging. Tumis hingga matang dan sebelum disajikan, udon harus direbus sebentar agar kenyal dan lentur. Tumis udon dengan bumbu rendang, lalu susun udon dalam kemasan. Tumpuk dengan daging dan sajikan bersama irisan kol. Masih ada lagi foodies. Iya, menu terakhir nih, Red Devil. Goreng ayam berbalut tepung selama beberapa menit. Nah, sambil menunggu, kita tumis bawang bombay serta paprika merah dan hijau. Jika sudah agak layu, tuangkan saus sambal ala Sri Lanka nih. Wah, dari jauh aja udah bisa tercium ya foodies aroma pedesnya. Eits, kalau bumbu sausnya nih, rahasia perusahaan katanya. Oke deh, setelah bumbu matang, kita masukkan ayam goreng tepungnya. Aduk sebentar hingga bumbunya rata, terus susun di dalam kemasan bersama nasi hangat. Jangan lupa minta disiram saus Red Devil-nya ya foodies. Lazis. Ini dapat bonus nih sambil nungguin tadi Hasana Blue Tea. Hasana Blue Tea. Warnanya sih emang blue. Tea-nya berarti teh. Coba kita deh. Sering banget nih rasanya, tapi apa ya? Bukan nama-nama canggih gini loh. Ini kalau nggak salah jahe sih. Jahe yang udah di kekinian, itu enak banget. Seger. Wih, segernya pas banget nih sebagai pembuka menu kali ini foodies. Foodies, kita makan lagi beef bulgoginya. Enak banget, manisnya pas. Namanya orang Indonesia kan, walaupun ditutupin Korea sama Jepang-Jepangan, tetap aja dikulik, diambil dalamnya nasi. Kalau belum makan nasi kan belum makan kalau kata orang kita. Buat yang doyan manis, menu yang satu ini pasti cocok banget di lidah kalian. Perpaduan manis gurih dari saus bulgogi dengan asam pedas kimchinya nyatu banget foodies.
Meski sedikit berlemak, tapi dagingnya empuk loh. Cocok nih dinikmati dengan lembutnya nasi hangat kayak begini. Wih, serasa lagi di Korea nggak sih nih? Foodies, tadi kan bulgoginya udah kita cobain. Sekarang kita nyobain yang Red Devil dengan memakai cabai-cabian dari Sri Lanka. Sri yang langka. Wah, iya betul. Bener-bener devil nih. Cuma dasar umum. Khusus. Minta bijinya dong buat saya tanam nih, cabai dari Sri Lanka. Kalau mana yang satu ini sih, devilnya bener-bener devil nih. Ada sensasi menggigit di akhir saat ditelan foodies. Dan uniknya, meski nggak dominan, tapi ada sensasi rasa manis juga dari sausnya. Wah, mantap ya. Meski sudah ditumis bersama bumbu, tepung kulit ayamnya tuh masih kerasa garing. Ditambah dengan bawang bombay dan paprika yang ditumis tengah layu. Wih, jempolan foodies rasanya. Oke, Foodies. Saya mau menghabiskan makanan ini tadi. Oke? Sampai ketemu lagi di Makan Receh, menu receh, tapi rasanya tidak recehan. Foodies, dari nama warungnya udah tahu dong kita mau icip-icip kuliner dari mana nih kali ini? Ya, kita mau ke Korea. Salah, Korea maksudnya Foodies. Coba-coba Dita, cek sound dong pakai bahasa Koreanya. Udah fase belum? Iya Mbak, kenapa? Anda sudah siap? Oh, udah siap ya? Oke, makasih. Annyeonghaseyo. Hari ini ada Weni sama Opa mau makan Korean food. Semuanya lengkap pastinya buat dinner romantis kita gitu ya. Jadi penasaran mau makan apa? Langsung ikutin kita aja, Foodies. Bye-bye. Foodies, warung di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini emang spesialisnya makanan Korea. Yuk kita absen ya. Ada cheese duck galbi dan K-pop bulgogi yang menjadi favorit pelanggan di sini. Aduh, namanya aja udah menggoda banget nih. Annyeonghaseyo. Ini dia makanan yang sudah lengkap. Sekarang Oni mau makan bareng Opa. Wah, sini temenin makan dong. Mas makan sendiri sebanyak ini, bayangin kita mau mukbang atau apa ya? Nah, udah ada 2 menu di sini yang bisa dimakan mungkin buat 3-4 orang ya. Tapi kalau lapar banget sendiri juga bisa. Benar banget, 2 menu tadi memang disajikan untuk porsi lebih dari 1 orang. Foodies yang mau makan di sini bisa ajak gebetan, teman, atau pasangan. Oh iya, selain cheese, duck galbi, dan K-pop bulgogi, ada juga sajian wajib yang biasanya menemani hidangan utama, yakni japchae, keranmari, dan kimchi. Nah, yang menarik nih, ada satu menu yang kayaknya jarang kita temui. Apakah ini? Ada yang bisa menebak? Ini dia adalah dari aromanya. Ini berasal dari kimchi. Jadi adalah kimchi pancake buat dessertnya nih. Gak semua kuliner Korea bisa langsung dinikmati ya Foodies. Ada sebagian yang memang disajikan dalam keadaan mentah dan dinikmati selagi panas. Bahasa kerennya sih live cooking gitu deh. Repot, bingung, atau belum tahu caranya? Tenang, akan selalu ada kok yang siap membantu. Oni, bantuin dong masaknya. Oke, ini belum siap katanya ya. Masih ada yang kurang. Apa nih yang kurang? Kurang, belum ditambahin mirannya, belum ditambahin saus gochujang sama nanti cheese-nya. Oke, kita racik ya. Cheese duck galbinya dulu. Kuy. Pertama, masukkan semangkok ramen yang langsung diaduk-aduk bareng sama saus duck galbi.
Cheese atau keju yang digunakan gak pelit loh foodies. Lihat tuh semangkok mozzarella langsung ditumpahin semuanya ke atas dog galbi. Wow. Jadi kalau ini ayam, yang satunya ada daging. Ini daging sapi, slice-nya tipis-tipis. Berbeda dengan cheese dog galbi yang banyak ditemani aneka sayuran, K-pop bulgogi berisi jamur kancing, jamur enoki, dan mie khasnya orang Korea yang super kenyal. Ditambah taburan wijen di atasnya nih foodies. Duh, aromanya bikin gak bisa nahan lapar ini sih. Aduk-aduk. Yes, nggak usah nunggu lama, ini udah mateng. Oh ya foodies, daging sapi alias bulgoginya ini sudah berbumbu ya. Jadi nggak perlu saus tambahan, tinggal tunggu aja sampai matang dan bisa langsung buat disantap. Oh iya, cheese dog galbinya kayaknya udah ready to eat nih. Oke lah, kita takis. Cheers! Kejunya ya bener-bener sampai meleleh di mulut nih. Cobain ayamnya. Enak banget. Sama kayak drakor, jajan di warung Korea Pop juga episode makannya nih panjang dan bikin lagi foodies karena banyak menu yang harus dicobain. Nah sekarang kita icip ya menu antrian keduanya, K-pop bulgogi. Enak banget. Jadi dagingnya ini manis banget karena udah nyatu sama bumbunya juga. Walaupun dimasak di pan yang panas, tapi dagingnya tuh nggak kering, jadi masih lembut banget waktu dimasak di mulut. So, dua-duanya lazis abis, valid no debat, ya nggak Dit? Nah, rekomendasinya gimana nih menurutmu? Masih ada japchae, Geren Mari yang belum seperti icip nih. Tapi kayaknya yang ini menarik ya foodies. Nah loh, ayo nambah lagi, jadi penasaran sama rasanya kan? Jadi ini rasanya asin, pancake-nya, terus berasa banget nih ada telurnya juga. Kalau misalkan rasa kimchi itu kan agak asam-asam gitu karena fermentasinya. Kalau ini dia lebih ke asin, terus gurih. Jadi kalau misalkan mau makan biar melek ya bisa cobain kimchinya. Foodies yang penasaran buruan ajak keluarga, pacar atau gebetan juga boleh kok merapat ya ke warung Korea Pop yang ada di Jalan Bendungan Jatiluhur nomor 10 Ben Hill Tanah Abang Jakarta Pusat. Pilih menunya dan nikmatin deh sajiannya. Catat nih jam 10 pagi udah buka. Selamat mencoba foodies. Foodies namanya orang Indonesia, kalau nggak makan nasi namanya belum makan ya. Nggak kenyang dan nggak nampol, sepakat? Tapi sekali-sekali boleh lah ya, kayaknya kita ganti selera jadi ala-ala negeri asalnya BTS dan Blackpink nih. Siapa tahu ntar kita jadi jago ngomong Korea kayak opa-opa di drakor. Nih, Makan Receh punya makanan khas Korea yang katanya cukup banget buat ganjal perut plus membahagiakan lidah. Foodies nih ya, aku mau bikin salah satu makanan Korea. Kita mau bikin apa, Mbak? Bikin toast. Toast, Korean toast. Ini kalau di Korea jadi makanan sehari-hari, tapi kalau kita jadi cemilan ya, karena bukan nasi. Yang mikir kalau Korean toast ini mirip-mirip sama sandwich, kalian nggak salah ya. Bahan utamanya emang roti tawar kok. Tapi yang jadi ciri khas dari Korean toast ini adalah telur dadar dan saus ala Korea. Kalau mau lihat cara bikinnya, yuk! Pertama, kita panggang dulu nih setangkup roti tawarnya. Nah, karena pemanggangnya panjang sisi sebelahnya ini, jadi bisa buat panggang daging ya foodies. Hati-hati, jangan sampai gosong. Kalau udah giliran telurnya nih foodies, telur dadar ini nggak boleh sampai ketinggalan, oke? Karena ciri dari Korean toast ini ya ada di kue dadarnya.
Oh, tapi variannya tuh varian-varian Korea gitu ya. Ada tapi ada menu khusus yang Korea yaitu gochujang. Oh, ada gochujang. Nanti kita mau bikin gochujang ya ini ya? Iya. Oh, buat isiannya nih ada beef, ada chicken. Nah, kalau semuanya sudah matang, saatnya kita tumpuk. Taruh daging di atas telur dan tambahkan keju. Ini mayonesnya. Iya, kiri. Wah, ini khas dari Korean Toast ya? Iya, benar. Foodies, ini mayonesnya spesial Foodies. Yap, setelah dioles mayones, tinggal kita isi nih sayurannya Foodies. Wih, kayak serat banget ya. Sabar dulu Foodies, Korean Toast ini emang kaya akan saus, luar dalam sausnya melimpah ruah. Foodies, ini dari samping, atas, bawah cantik banget ya. Ini masih harus dimasukin ke box. Ini biasanya kalau Korean Toast itu memang ciri khasnya dia masuk box kayak gini karena dia kayak makanan take away-nya orang sana. Jadi ini dikemas seperti aslinya. Kalau di Korea sana sih, toast ini merupakan makanan yang disantap saat orang lagi buru-buru. Toast ini juga menjadi makanan praktis, mengandung semua unsur karbohidrat, daging, dan sayuran. Jadi, buat yang anti ribet-ribet klub nih ya, ini cocok banget nih, tinggal lep aja tuh si Korean Toast. Ini kalau kayak gini nih makannya, waduh, ini harus super hati-hati nih Foodies, kalau nggak bepetan Foodies. Tapi gemes banget nih, lihat nih dari warnanya nih ya, ada merah, hijau, kuning. Wah, cobain dulu ya Foodies ya. Wih, gede banget. Sausnya kemana-mana. Terus ada pedes-pedesnya, ada kayak rasa black peppernya juga ada. Foodies kebayangkan susah gigitnya karena emang toast ini tebel banget. Yang jual kayaknya anti pelit-pelit club ini Foodies, telur, daging, keju, sayuran, roti itu semua masuk dalam satu gigitan. Yummy. Ini tebel banget nih ya. Jadi kalau gigit tuh bener-bener harus banget banget. Ada ayamnya ini lembut banget. Terus sausnya ini nih yang bikin enak Foodies, karena memang ada mayonesnya, ada saus sambalnya, ada saus tomatnya. Nah, gochujangnya ini nih yang bikin rasa Korean Toast ini jadi spesial. Makan Korean Toast dengan saus gochujang ini sih bikin serasa ada dalam drakor ya. Lazis maksimal. Walaupun bumbu ala-ala Korea, tapi ini masih cocok buat yang lidahnya Indonesia banget. Sekarang kita cobain yang beef mentainya. Foodies, ini gigitan pertama tadi ada rasa mentai, telur, sama sayuran Foodies. Ini saus mentainya ini, aduh berasa banget Foodies. Nah, ini belum kegigit nih yang namanya beefnya. Beefnya ada di dalam, jadi harus dikeluarin dulu. Saus mentai yang ada di atas toppingan toast ini emang bikin sensasi Koreanya jadi berasa banget tuh dari gigitan pertamanya Foodies. Beef mentai ini emang sama tebelnya sama chicken gochujang tadi. Jadi harus sampai bawah nih kalau mau gigit dagingnya. Foodies, ini buat penetral dulu nih ya, ada Korean sweet mango. Kita aduk dulu Foodies. Ini ada potongan mangganya nih Foodies. Foodies, seger banget. Karena ini memang susunya nih dia kayak susu full cream, terus dicampur sama ada potongan-potongan mangganya, sama ada sirup mangganya nih Foodies. Aduh, ini mantap banget, seger. Mau yang Korean Toast gurih atau sweet toast yang manis kayak senyumanmu? Tinggal pilih aja ya Foodies. Tempatnya ada di Jalan Langgar Raya nomor 8C, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Foodies, pokoknya di sini makan satu aja dijamin kenyang Foodies. Di sini yang lebih enak lagi, udah rasanya ini enak banget, harganya murah banget Foodies. Pokoknya di sini dijamin makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak receh. Foodies, siapa bilang mie instan cuma jadi makanan favorit di Indonesia?
Opa-opa Korea juga demen tuh makanan kudapan yang satu ini karena emang gampang masaknya plus lazis rasanya. Gak percaya? Lihat aja deh tuh di drakor-drakor yang lagi ngehits. Putih kayaknya kena demam drakor juga ya nih. Udah mendidih nih, Budis nih. Ini nih jadi solusi kalau kita lagi malas masak atau lagi nggak ada makanan yang lain di rumah, kita masukin dulu udah mendidih. Karena itu iya. bukan mie-nya. Bukan yang ini ya? Bukan. Terus? Yang ini. Oh, yang ini Budis mie-nya. Jadi saya bukan lagi ada di rumah nih Budis, tapi lagi ada di tempatnya Mas Juwito. Jadi Mas Juwito ini emang mengolah berbagai macam olahan khas Korea ya. Iya. Salah satunya mie ini. Walah, ujung-ujungnya jajan juga nih foodies. Ya namanya juga makan receh ya kan. Pasti di setiap tayangannya bakalan ngasih rekomendasi makanan-makanan receh yang lazis punya. Ayo penonton drama Korea merapat nih ke sini. Soalnya sore ini makan receh mau icip makanan olahan ala drama Korea nih foodies. Yes, udah pasti ada ramyeon nih salah satunya. Makanan yang satu ini gak pernah absen kayaknya di drakor. Udah pasti bakal ada adegan tuh makan yang namanya ramyeon. Setuju gak tuh foodies? Makanya wajib banget ya nyobain yang otentik Korea nih. Icip-icip ramyeonnya, ntar dulu, sabar. Sekarang kita intip dulu nih proses pembuatan special spicy noodle. Mie yang dipakainya juga beda dari mie yang biasa ya foodies. Di sini pakai mie lurus yang mirip-mirip spaghetti ala Korea gitu. Ini kalau mie instan Indonesia dia airnya keruh. Kalau ini enggak. Ini tetap bening. Oh iya benar, coba dilihat di airnya. Oh benar Budis, bening ya. Wah, satisfying banget gak sih foodies ngelihat air rebusan mie bersih kayak begitu? Lanjut kita masukkan bakso dan sosis yang sudah dipotong-potong buat toppingnya nanti foodies. Nah sambil nunggu makanan yang direbus matang, kita siapkan sausnya. Saus yang dipakai ini racikan Mas Juwito sendiri loh foodies. Secara Mas Juwito ini sebelumnya kerja di salah satu restoran Korea yang terkenal dengan cita rasa otentiknya. Jangan lupa biar jadi spicy alias pedes kita tambahin ya gochugaru atau bubuk cabai ke dalam sausnya. Nah kalau mie udah matang langsung aja deh itu dicampurkan dan diaduk ke dalam saus gochujang. Bumbu dan mie-nya udah tercampur rata nih foodies. Saatnya kita plating ya. Masukkan semua topping ke atas mie dan pinggir-pinggirnya. Ini supaya lebih apik dan menarik kita kasih parutan timun ya deh tuh foodies. Jadi ternyata keberadaan timun di olahan-olahan makanan Korea itu ada fungsinya, ada manfaatnya ya. Kalau terlalu pedas, makan timur jadi agak berkurang pedasnya. Meski bahan-bahannya otentik Korea, tapi dijamin halal foodies. Soalnya emang diperuntukkan dikonsumsi warga plus 62 dari berbagai kalangan. Termasuk Putih nih yang berasal dari kalangan Gunawan alias gemes dan menawan. Bisa aja nih ya. Lihat foodies. Menarik banget, lengkap banget foodies. Oke, aku mau cobain yang ini dulu nih Mas. Nah, selain itu aku mau bikin menu-menu yang lainnya ya Mas ya. Tenang, masih ada menu ala drama Korea lainnya foodies. Selain ramyeon, ada juga ayam berbumbu. Mirip nih yang dimakan sama Opa and Eoni di drakor loh foodies. Mashita. Oh iya foodies, kebanyakan makanan Korea ini dipengaruhi oleh masakan Jepang dan Cina. Soalnya kedua negara ini pernah menjajah Korea. Alhasil, ciri khas masakannya jadi lebih minimalis, sederhana, tapi dengan penyajian yang menarik. Iya kan? Menarik dan menggiurkan ya lebih tepatnya. Annyeonghaseyo. Dari wajah udah mirip-mirip kayak oni-oni Korea gitu kan. Lebih lengkap lagi dengan makanan khas Korea ini foodies. Ini ada Shin Ramyun. Biasanya kalau orang-orang Korea kalau lagi kedinginan makan ramyun kayak gini nih. Sama koput orang Indonesia juga. Kalau musim hujan kayak sekarang nih pasti makannya mie instan tapi toppingnya pakai irisan cabai rawit tuh sama sawi biar segar ya foodies. Nggak terlalu pedas juga. Tadi awalnya bayanganku ini pedas banget karena merah kan. Dan kalau mie-nya Korea itu rata-rata biasanya pedas kan foodies. Ternyata ini nggak terlalu pedas. Jadi masih masuk di lidah saya. Wah, masih bersahabat lah ya, sama yang tingkat kepedesannya masih di level bawah nih foodies. Aman. Oke lanjut, sebelum minyak keburu ngembang dan dingin, kita coba special spicy noodle yang tadi dibuat foodies. Pedas
asem, saus khas Korea ya, pedas asem ya. Namanya itu saus gochujang gitu kan ya. Nah ini bener-bener berasa banget. Saus ala Koreanya beda sama saus tomatnya kita, asemnya bukan kayak gitu foodies. Terus yang bedainnya juga mie-nya, ini mie lurus, tapi dalamnya itu kayak nggak terlalu lembek. Pas digigit itu masih ada suara tek gitu. Di setiap negara pasti punya ciri khas mie-nya masing-masing. Di Jepang ada ramen, di Indonesia ada mie rebus. Nah di Korea ini mie-nya punya cita rasa yang kompleks. Nggak cuma gurih tapi juga asam dan pedas jadi satu. Lazis! Lanjut ya foodies, ada olahan ayam tepung atau chicken dengan saus khas Korea. Namanya chicken sauce mayo. Suka ngiler kan kalau ngeliat di drakor-drakor gitu pada makan ayam bareng sama teman-temannya. Terus biasanya ini pasti ditemenin sama soju ya foodies. Nah kalau di sini air mineral aja udah cukup ya. Kameramen saya belum makan dari tadi. Terus ngeliat saya makan kayaknya ngiler gitu. Apalagi enak banget lah tuh. Dari penampilannya aja udah menggurikan kayak gini. Enak banget. Enak banget Mas Bray. Enak banget. Pasti jangan kameramen saya. Nanti aja ya. Tunggu saya kelarin makan dulu. Apalagi yang ada di situ Put. Foodies di rumah aja udah pasti auto ngiler tuh sambil nonton. Ya nggak sih Foodies? Jadi kepengen ya. Oh, ini namanya nyam-nyam chicken. Sausnya gochujang juga. Hampir mirip kayak yang mie ini, saus khas Korea. Jadi pedas manis, ada sedikit kecutnya juga. Tapi pedasnya nampol juga foodies. Jinja Moshita nih foodies. Kalau kata Eoni di Korea sana tuh alias lazis. Dijamin foodies nggak akan kecewa deh nyobain aneka menu di sini. Layaknya drakor dan juga berbagai grup musik K-pop, sajian daging panggang ala Korea emang lagi hits banget ya di negara plus 62 foodies. Apalagi sebelum disantap nih kita mesti memasaknya sendiri. Wih asik ya, alih-alih jadi rempong tapi sensasi makannya justru berkali lipat mengasyikkan. Kayak berasa lagi main drakor favorit ya foodies. Nah tahu nggak kalian? Sekarang kita tuh nggak perlu pergi ke restoran dan merogoh kocek dalam-dalam buat menikmati daging panggang ini. Ada nih sajian khas Korean barbecue yang receh tapi rasanya nggak recehan dong ya. Saya pikir ini mobil bisa jalan beneran, tapi ternyata ini adalah sebuah food truck. Tuh kan foodies, Haikal Kamil aja sampai penasaran juga tuh pengen cobain daging panggang yang dijual dengan food truck atau kendaraan saji. Kalian lihat sendiri kan, aneka dagingnya disajikan di bak belakang mobil nih. Sementara pembeli memasak dan menyantap makanan dalam tenda kaki lima. Bener-bener ala Korea bingits ya. Annyeonghaseyo. Sonsore grill itu artinya dalam bahasa Indonesia tuh apa sebenarnya? Sonsore itu bahasa Korea, Oke. artinya gerobak. Gerobak. Wih, ini menarik. Ada paket 140.000 untuk 4 orang foodies. Jadi satu orang cukup membayar 35.000 aja untuk bisa menikmati daging sapi, daging ayam, sosis, sayur, dan juga nasi. Itu harganya 140.000. Iya. Jadi cuma 35.000 per orangnya. Apa aja dapatnya? Ayam, sosis, ini Australian beef yang lemaknya sedikit. Kadang kan suka ada yang diet-diet ya, jadi nggak Iya. mau banyak yang Kalau saya nggak diet gimana? Berarti yang ini. Oh. Include juga semuanya. Include juga, oke. Dan Sayuran lengkapnya. lihat foodies ya, dagingnya segar banget. Nggak pakai lama, yuk langsung aja kita panggang daging ya. Buat yang pertama, Haikal mau cobain kira-kira yang mana dulu nih ya? Untuk yang pertama kali, kita bisa ambil ini adalah yang US beef slice nih ya. Ini sangat tipis dan biar makin nikmat, ini ada bumbu cocolnya nih. Untuk daging US slice, lebih banyak lapisan lemaknya foodies dibanding yang Australian sirloin slice. Wah, kebayang ya, ini juicy banget rasanya ya. Ini nih yang bikin daging grill di sini jadi berbeda. Ada saus ala Sonsure yang diracik sendiri nih, mantep banget ya. Aroma sausnya berpadu sama wangi daging dibakar. Aduh, langsung bikin perut lapar foodies. Sensasi inilah yang sebenarnya dicari kalau misalnya kita makan masak sendiri gitu ya. Kalau misalnya kayak gini kan biasanya hanya ada di restoran. Tadi aku ngobrol sama yang punyanya, namanya Kania. Dia bilang
Dia membuat tempat ini terinspirasi dari drakor. Ada yang namanya Goblin. Meski makannya di Bogor, tapi ini kayak serasa lagi di Korea ya foodies. Makan daging panggang ditemenin sama Opa Haikal. Kuy, cobain daging lainnya lagi kuy. Australian sirloinnya. Kita sekarang coba kasih bumbunya. Ini bumbunya juga tadi katanya udah ada berbagai jenis rasa. Ada manis sama asin. Kalau yang Australian sirloin ini lemaknya dikit banget loh. Jadi cocok nih buat kalian yang lagi diet. Kita cobain dulu dari yang ini dia. Ini adalah slice beef yang sepertinya banyak lemaknya, tapi dijamin enak. Kita cobain ya. Dagingnya tuh juicy banget loh. Bumbunya tuh meresap sampai ke dalam dan rasanya itu manis, asin, lengkap banget. Nah, saus somsure ini udah dicobain. Sekarang giliran mushroom sauce-nya alias saus jamur. Ini rasanya creamy banget. Ada mushroomnya, terus ada bawangnya, garlicnya gitu. Pokoknya rasanya pas banget untuk ketemu sama daging yang ini. Buat kalian penyuka bawang, jangan lupa bawang bombaynya. Sekalian di-grill aja biar ada wangi dan rasa tambahannya gitu. Kita tunggu foodies sampai bawang bombaynya tuh layu. Warnanya akan berubah menjadi lebih kecoklatan. Terus juga bawang putihnya juga akan berubah warnanya. Tidak usah terlalu lama. Aduh, segitu enaknya ya sampai makannya lahap dan belepotan tuh foodies. Kebayang sih gurih daging ketemu crunchy bawang dan selada. Terus ada gigitan pedas dari cabai. Dicocol sausnya yang enak banget lagi. Aduh, jadi kepengennya foodies. Foodies, setelah tadi kita nyobain sirloin, kita sekarang nyobain juga daging yang tenderloin. Tapi kali ini kita nyobain yang sudah dibentuk dadu atau biasa disebut dengan saikoro. Nah, yang khasnya ini daging tenderloin ini ada marble-nya. Marble-nya tuh yang berbentuk urat-urat begini ya. Jadi ini yang bikin jadi lebih juicy karena ini adalah kayak lemaknya gitu deh. Nah, untuk saikoro ini juga wajib diicipin nih. Daging dadu ini disajikan terpisah dari paket, jadi harus pesan sendiri ya. Foodies, kalau misalnya kita masak saikoro, ada satu tips yang harus kalian lakukan. Tidak boleh dagingnya tuh terlalu matang, karena membuat jadi nggak kenyal gitu. Sekarang saatnya kita untuk nyobain saikoro ala somsure. Enak, dagingnya kayaknya sekali bite itu langsung hancur gitu. Tekstur saikoro ini emang empuk banget dan meleleh gitu foodies di lidah. Terus ada rasa buttery-nya atau gurih alami yang terasa banget di lidah. Masyita. Ini emang ternyata bumbunya enak banget sih. Tuh foodies, mau menikmati daging panggang gak harus ke resto mewah ya. Bisa juga kan ala-ala receh kayak begini. Dan soal rasa, bolehlah diadu. Makan receh, menu receh tapi rasa gak receh.